Ya, sebenarnya hernia pada anak ini penyakit yang cukup sering ya pada anak-anak. Sebenarnya penyakit ini adalah penyakit kongenital atau bawaan lahir sebenarnya. Cuman akhir-akhir ini itu sering diketahuinya itu terlambat. Senang sekali saya Adnan Raharja siang ini memandu Anda di Public Interaktif bersama RSKK atau RSUD Kabupaten Kediri. Tema kita hari ini tentang hernia pada anak. Sudah hadir bersama saya di studio ada narasumber Dr. Arifandi Dwi Satyanto NSPBA M.Kedklin, dokter spesialis bedah anak dari RSKK. Dr. Arifandi, selamat siang. Selamat siang Mas Adnan. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Ya, senang sekali saya bisa bertemu dan hari ini kita membahas tentang hernia pada anak ya dok ya? Iya. Ya, supaya nanti liburan sekolah, liburan Nataru juga berjalan baik, tentu kesehatan menjadi salah satu prioritas yang kita perhatikan ya dok ya? Iya betul sekali. Bisa dijelaskan lebih awal dok berkaitan dengan hernia pada anak, ini apa sebenarnya? Ya, sebenarnya hernia pada anak ini penyakit yang cukup sering ya pada anak-anak. Sebenarnya penyakit ini adalah penyakit kongenital atau bawaan lahir sebenarnya. Cuman akhir-akhir ini itu sering diketahuinya itu terlambat. Jadi pada anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun itu baru ngeh kalau orang tuanya itu ada benjolan di lipatan paha atau bahkan sampai ke kantong testis istilahnya ya. Jadi dia membesar terus akhirnya ada gejala seperti nyeri gitu, tidak nyaman sama anak-anaknya begitu, dan lama-lama makin membesar begitu. Jadi baru bisa ketahuan itu waktu anaknya itu waktu dimandikan atau waktu setelah menangis atau mengejan dia membesar. Tapi lama-lama bisa kembali lagi saat itu tidak terjepit. Jadi itu sebenarnya penyakit ini itu memang ada lubang yang seharusnya dia itu tidak seharusnya dia menutup, tapi dia nggak menutup begitu. Jadi lubang itu memang ada jalur dari testis dulunya itu memang ada di dalam perut, lalu setelah lahir dia akan turun sampai ke kantongnya, ke kantong testis itu di bagian bawah itu. Nah jalur itu harusnya dia menutup, kalau misalnya tidak ada kelainan apa-apa dia akan menutup. Cuman kalau misalnya ada kelainan dia akan membuka, dan itu menyebabkan masih ada jalur antara rongga perut sama jalur ke rongga testis ini tadi begitu. Nah kalau dibiarkan lama-lama itu berbahaya. Misalnya terjadi apa? Organ yang ada di dalam perut ini dia akan turun sampai ke jalurnya testis ini tadi. Contohnya apa? Usus misalnya. Nah, usus itu nanti kalau misalnya dia masih bisa keluar masuk waktu dia mengejan, akhirnya kan ada tekanan dari dalam perut gitu. Dia akan turun ke bawah itu dan lama-lama akan semakin banyak yang turun. Misalnya ususnya tadi itu semakin banyak, semakin mengejan, akhirnya terjepit, Mas Adnan. Nah, terjepit itu kan akhirnya seperti apa namanya, saluran cernanya ini akhirnya terjadi hambatan. Akhirnya dia kembung, muntah, bahkan ususnya sendiri nanti akhirnya lama-lama akan busuk ya. Begitu. Nah akhirnya serius juga ya dok ya? Iya, itu hal-hal yang tidak bisa dianggap remeh begitu. Nanti biasanya orang-orang itu kebanyakan pada anak kecil, kebanyakan orang tuanya itu tidak tega, Mas Adnan. Begitu. Jadi maksudnya seperti apa dok? Jadi misalnya, wah ini tidak apa-apa, dianggap seperti biasa. Ini tidak apa-apa, nanti juga nggak ada penanganan berarti ya? Kembali lagi betul begitu. Wes nanti aja nunggu usianya agak besar atau berat badannya agak besar lah gitu. Tetapi namanya orang tua nanti pasti juga anaknya nangis dan sebagainya itu, wah
kasihan ini, nggak tega saya, nggak tega. Akhirnya lama-lama terus begitu terjadilah komplikasi yang tadi saya bilang, terjepit. Akhirnya lah terjadi gawat darurat. Semakin cepat penanganan semakin baik ya berarti ya dok ya? Iya, lebih baik. Jadi kalau misalnya itu terjadi pada anak-anak, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah anak, sehingga nantinya juga bisa penanganannya itu bisa lebih cepat begitu. Jadi diagnosisnya itu juga nggak melulu itu suatu hernia. Kalau misalnya, oh ada benjolan nih, nggak melulu itu suatu hernia, bisa juga ada yang sejenis. Misalnya itu isinya bukan suatu usus tapi hanya cairan yang ada di dalam perut. Itu sama, memang sama kondisinya itu sama. Cuman dia tidak ada resiko terjepit ususnya, tapi ada cairan yang masuk di rongga itu tadi, namanya hidrogel. Kalau misalnya sudah diketahui bahwa si anak ini menderita hernia, apakah memang diperlukan tindakan operasi dok? Kalau memang sudah terjadi dan itu sudah terlewat ususnya juga sudah masuk, lubang ini tidak mungkin menutup kembali, sehingga harus dilakukan tindakan begitu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti itu, lebih baik segera konsultasikan. Kapan itu? Sesegera mungkin. Baik itu masih bayi, terus balita, atau bahkan sudah mulai anak yang agak lebih besar, begitu. Lebih baik segera dikonsultasikan. Kenapa? Bisa terjadi tadi, terjepit tadi. Karena apa? Karena kalau misalnya ini berbeda sama hernia pada dewasa ya. Kenapa? Karena pada dewasa itu dia masih bisa ada pencegahan, misalnya pakai celana dalam hernia, sabuk hernia dan sebagainya. Kalau pada anak-anak tidak bisa, meskipun pakai begitu, anak-anak namanya anak-anak ya, dia menangis, ya kan. Lalu dia aktivitas itu dia juga aktif ya, jadi loncat sana, loncat sini, terus mengejan dan sebagainya. Kan kita tidak bisa memprediksi. Jangan nangis nak, jangan begini nak, ini tidak bisa. Gitu, ya kan? Jangan loncat-loncat, malah dia loncat meja, loncat kursi dan sebagainya, kan begitu. Nah itu menjadi suatu faktor pencetus untuk terjadinya hernia tadi semakin parah, begitu. Bagi orang tua, apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa putra-putrinya yang masih kecil terutama ini memang tidak ada gejala atau hernia anak ini, apa yang perlu dilakukan dok ketika prosesnya? Apakah perlu dilakukan pemeriksaan tertentu begitu? Sebenarnya pada bayi yang baru lahir pun itu juga bisa dilakukan pemeriksaan secara dini. Jadi waktu lahir kita harus evaluasi, misalnya pada lipat paha, sampai kalau misalnya pada laki-laki ya, ini bisa terjadi pada laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau pada laki-laki kita harus cek betul sampai ke kantong buah pelirnya atau testisnya itu. Satu, testisnya itu harus ada kanan kiri. Dua-duanya ini harus ada. Kenapa seperti itu? Kalau memang dia itu tidak ada satu, istilahnya kalau orang Jawa bilang sanglir ya, sanglir atau itu harus aware, harus aware. Berarti kalau dia tidak ada telurnya ini tidak ada satu, berarti dia masih bisa ada di dalam perut atau di lipat paha. Nah, selama itu masih belum turun sampai ke kantongnya itu akan mencetuskan lubangnya ini tidak bakal menutup. Orang tua harus peduli ya terhadap hal semacam ini ya. Harus. Karena saat itu terjadi, nanti pas waktu kejepit, sudah. Itu bahkan pernah saya sering terjadi itu, kalau misalnya pada bayi itu akan terjadi perburukan, ususnya bosok, sampailah non sewu terjadi perburukan, meninggal anaknya. Innalillah. Gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang ringan tapi sangat berbahaya. Betul. Jadi bisa dievaluasi pada orang tua harus tahu begitu. Iya.
Teman-teman, Anda bisa berinteraksi, tanya-tanya seputar hernia pada anak langsung kepada narasumber Dr. Arifandi Dwi Satyanto, SPBA, MKetClean, dokter spesialis bedah anak dari RSKK. Dr. Arifandi, sebenarnya bagaimana tanda dan gejala hernia pada anak ini? Paling enggak bisa menjadi awareness bagi orang tua, dok. Yang jelas terlihat itu ya benjolan di lipat paha. Di lipat paha ini kok biasanya tanda yang khas apa? Dia benjolannya itu keluar masuk atau hilang timbul. Kalau dia mengejan, dia keluar. Nah, kalau dia mulai tenang, istirahat atau waktu tidur, dia kembali lagi. Biasanya rewel ya si anak ini, dok? Ya, kalau misalnya dia sudah membesar begitu, biasanya rewel. Rewel, semakin dia nangis, semakin dia membesar, semakin dia rewel. Seperti itu. Kalau misalnya pada anak-anak yang lebih besar lagi, dia kalau belum sampai terjepit, dia akan bilang ya kalau misalnya pada anak-anak yang lebih besar. Cuman kalau pada anak-anak yang masih balita begitu, ya memang orang tuanya harus aware, harus mempengaruhi buang air kecilnya si anak juga, dok? Kalau misalnya untuk buang air kecil itu tidak ada pengaruhnya sebenarnya, gitu. Cuman kalau misalnya dia semakin membesar, dia akan menekan juga kandung kemih. Kandung kemih itu juga bisa tertekan juga dan juga ya mempengaruhi juga akhirnya, gitu. Tetapi secara langsung enggak, gitu. Ke gatekeeper. Bu Erna di Watu Gede Puncu punya bayi laki-laki 3 bulan, usia 3 bulan. Ada benjolan di selangkangan kanan. Benjolannya kelihatan lebih besar saat bayi menangis dan mengejan, lalu mengecil saat tidur. Bayinya tidak rewel, masih terlihat nyaman. Apakah hal tersebut termasuk gejala hernia? Pak Hendra di Kertosono Nganjuk, apakah hernia ini mungkin terjadi pada anak perempuan? Punya anak perempuan usia 5 tahun, ada benjolan di lipatan paha sebelah kiri. Mengobatinya bagaimana karena curiganya kena hernia? Baik, dokter silakan langsung ditanggapi. Iya, untuk yang pertama tadi bayi usia 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya memang dia seperti yang saya bilang tadi, kalau waktu mengejan atau menangis dia membesar, dan waktu bubuk atau tidur dia mengecil, ya bisa jadi itu suatu hernia juga. Nanti untuk pemeriksaan lebih lanjut, nanti harus dilakukan pemeriksaan secara fisik dan juga kalau misalnya dibutuhkan, nanti bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti dilakukan USG. Meskipun nggak rewel ya si bayi ini masih belum menunjukkan gejala rewel-rewel atau masih tenang ya? Bisa. Jadi nanti ada pemeriksaan, nanti saya periksa, itu nanti ada tanda khusus yang harus dilakukan. Ya, nanti pun kalau misalnya itu tidak jelas, bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti yang saya bilang tadi dengan USG. Nanti bisa terlihat di situ apakah ada lubang yang tadi saya bilang yang tidak menutup, itu bisa terlihat. Begitu. Itu untuk yang pertama ya. Tapi memang apakah memang tindakan itu selalu berujung pada operasi, dok? Atau penanganan misalnya belum parah bisa tanpa operasi? Kalau sebenarnya selama dia tidak terjepit, itu penanganannya masih bisa ditunda. Tetapi lebih baik masa kita harus menunggu sampai terjepit, gitu. Jadi memang nantinya itu harus ditentukan apakah ini suatu hernia atau dia suatu hidrogel. Kalau misalnya dia suatu hidrogel atau hanya cairan saja yang masuk ke dalam kantong testisnya tadi, itu bisa jadi tidak perlu dilakukan operasi. Kenapa? Kalau misalnya dia hanya terlewat cairan saja, itu lubangnya kecil dan dia akan nanti lama-lama bisa menutup kembali. Begitu. Tetapi kalau misalnya dia sudah terlewat usus yang masuk ke dalam lubang itu tadi, itu lebih baik dilakukan tindakan operasi. Begitu. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua? Untuk yang pertanyaan yang kedua tadi, apakah bisa terjadi pada anak perempuan? Bisa terjadi. Oh, bisa ya, dok ya? Bisa terjadi pada anak-anak perempuan. Jadi kalau misalnya pada anak laki-laki itu dia yang turun adalah testis atau buah belir, tetapi pada anak perempuan itu dia ada saluran sel telur. Jadi dia juga ada lubang
itu tadi, atau namanya lubang processus vaginalis peritonei. Jadi itu bisa terjadi pada perempuan, cuman angka kejadiannya pada perempuan lebih sedikit daripada angka kejadian pada laki-laki. Begitu. Jadi banyak juga akhir-akhir ini perempuan juga dia di bagian lipat pahanya sampai ke bagian sebelah dari kemaluan ya. Jadi dia membesar begitu, dan itu bisa juga suatu tanda-tanda suatu hernia. Nah, begitu. Ya. Tadi disebutkan oleh dokter sebenarnya penyakit hernia ini faktor kongenital atau bawaan. Iya, betul. Apakah ada hal-hal yang terjadi pada masa kehamilan si ibu ini sehingga sebenarnya ada sesuatu yang salah atau bagaimana begitu yang sehingga supaya kita bisa mengantisipasi atau menghindari terjadinya hernia pada anak ini, apakah ada upaya-upaya yang bisa kita tempuh, Dok? Ya. Jadi sebenarnya juga apa yang terjadi, kenapa kok tidak bisa menutup, terus dia tidak turun, itu paling banyak karena faktor dari hormonal. Gitu. Faktor hormonal ini yang mempengaruhi dia penarikan dari otot, lalu penurunan dari buah belir atau testis itu tadi. Nah, saat di masa janin itu sebaiknya dikontrol dalam arti apa ya, harus check up ke dokter umum atau ke dokter spesialis kandungan. Jadi itu dievaluasi, baik itu pun dengan USG juga bisa dilakukan seperti itu. Lalu untuk hormonal ya otomatis kalau pada ibu-ibu yang hamil lebih baik itu untuk nutrisi juga harus dijaga, baik itu kesehatan ya, lalu nutrisi untuk, jangan lupa kalau misalnya pada orang hamil itu nutrisinya itu terbagi menjadi 2 kan begitu, yang satu untuk ibunya sendiri, yang satu untuk anaknya. Nah, jadi jangan istilahnya wes nanti saya gemuk, nanti saya takut ya, akhirnya tarak ya istilahnya, tarak begitu. Jangan, karena itu nanti berpengaruh pada si bayinya ini. Lah itu terjadinya apa ya, waktu di dalam janin itu tadi, karena itu pembentukan dari organ, lalu penempatan organ-organ itu tadi terjadi pada saat janin. Begitu. Memang bisa jadi itu suatu bawaan, bapaknya dulu seperti itu. Itu bisa jadi turunan juga karena faktor genetiknya ada. Begitu. Baik. Ke Gatekeeper email. Bergabung Bu Nurul Laili di Ngasem Kediri. Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung silakan Bu pertanyaannya. Oke. Tapi sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah dijawab sama dokter. Ada genetik. Nah, ini kebetulan saya punya anak perempuan, tapi sekarang sudah dewasa. Dia ketika kecil masih TK itu sudah ketahuan kalau ada hernia. Terus dokternya bilang, oke, Bu, selama dia tidak merasa sakit dan kalau bisa jangan sampai dia hamil, sebelum hamil harus sudah diperbaiki. Tapi alhamdulillah ketika dia kelas 1 MI dulu sudah dilakukan. Nah, apakah yang anak saya terjadi pada anak saya itu apakah karena keturunan? Karena kebetulan nenek saya kena, kemudian bapak saya juga, terus kemudian mertua juga. Nah, sehingga kan istilahnya kanan kiri dari anak saya kena semua. Apakah itu juga faktor keturunan? Itu aja yang saya tanyakan. Tapi sekarang kondisinya sudah sembuh ya? Alhamdulillah, sekarang sudah usia 29 dan alhamdulillah ini hamil anaknya. Sudah tidak ada masalah dari Siap. Terus apa yang harus dilakukan oleh anak saya yang sekarang lagi posisi hamil itu, tapi tidak ada masalah itu. Makasih. Sami-sami Bu Nurul, di monitor lewat radio. Monggo dokter bisa ditanggapi.
Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu Nurul ya. Kalau yang seperti saya bilang tadi, memang dari genetik itu ada. Jadi bisa memang dari mbahnya, dari orang tuanya, jadi ada riwayat-riwayat di atasnya itu bisa terjadi. Gitu. Kalau misalnya sudah dilakukan tindakan operasi, insya Allah ya harusnya aman. Karena lubang itu tadi juga awalnya kan dilakukan tindakan operasi itu fungsinya adalah untuk menutup lubang tersebut. Tapi apakah ada kemungkinan bisa kambuh lagi, Dok? Bisa terjadi kambuh lagi. Ya, memang kan istilahnya kita itu melakukan operasi itu menutup itu dilakukan penjahitan terus diikat begitu ya. Dan itu pun juga nanti akan terbantu lama-lama jaringan ini akan menutup karena sudah didempetkan atau dijahitkan begitu, itu nanti akan melengket erat begitu. Tapi apakah bisa terjadi lagi? Bisa. Itu misalnya pada hernia pada dewasa. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya lain lagi kalau misalnya pada dewasa. Kalau pada dewasa itu ada faktor selain tekanan pada abdomen atau tekanan pada perut, itu ada juga kelemahan dari dinding perut. Ya, kelemahan itu apa yang menjadi faktor resikonya? Misalnya apa? Misalnya dia sering angkat-angkat berat. Kerja berat ya? Ya, misalnya pada orang yang sudah tua, misalnya ya, orang yang sudah tua, otomatis itu kan dia kekuatan ototnya juga mulai ada penurunan. Nah, selain itu nanti juga ada faktor-faktor yang lain, misalnya apa? Penyakit misalnya batuk yang kronis atau batuk yang lama, begitu. Terus dia ada hambatan BAB ya, atau hambatan kencing, misalnya konstipasi, ya, itu bisa terjadi. Akhirnya apa? Efeknya dia akan mengejan. Nah, dengan mengejan itu dia akan meningkatkan tekanan di dalam perut, dan bagian yang ada jahitannya itu atau yang melekat sebelumnya itu bisa membuka kembali. Begitu. Saran untuk putrinya Bu Nurul yang sedang hamil, Dok, mungkin ada khawatiran juga nanti jangan-jangan anak yang dalam kandungan juga ada bawaan karena riwayat dari kakek, nenek dan seterusnya tadi dari dua jalur ya, dari ayah dan ibu sama-sama punya riwayat. Iya, tetap seperti tadi ya. Jadi tetap harus nutrisinya harus dicukupkan, lalu juga harus check up juga ke dokter yang berkaitan, ya, pada dokter kandungan misalnya ya. Nanti pun kalau misalnya sudah si bayi ini sudah lahir, lebih baik ya di check up istilahnya kepada dokter anak. Dalam hal ini adalah dokter pediatri atau dokter anak. Nantinya kalau misalnya ada kelainan yang perlu dilakukan pembedahan, nanti akan dikonsultasikan oleh dokter anak ke dokter bedah anak. Baik. Begitu. Dokter, tadi sempat disebutkan oleh dokter berkaitan dengan kadang orang tua tidak tega ya ketika mengetahui ada sesuatu yang berbeda atau sesuatu ini ada kelainan, katakanlah begitu, yang mengarah pada hernia pada anak. Seringkali tidak dilakukan tindakan operasi atau bedah pada ahlinya, tetapi justru diurutkan atau dipijatkan gitu. Sebenarnya ini bagaimana, Dok? Supaya kita tidak salah penanganan ya. Ya seringkali memang pada orang tua itu ya, karena namanya pembedahan itu biasanya kan pada orang dewasa, kebanyakan itu pemikiran dari orang-orang kan begitu. Nah ini kalau misalnya pada anak-anak ini kok dilakukan pembedahan, kok tego dokter kan gitu istilahnya. Iya. Tetapi ya mau bagaimana lagi, karena memang kondisi ini memang dibutuhkan suatu tindakan pembedahan. Kalau tidak begitu nanti akan efek jangka panjangnya akan lebih bahaya kan begitu. Nah, lalu kebanyakan orang tua ini bagaimana? Akhirnya shortcut gimana? Cari yang istilahnya yang mengenakkan hatinya, begitu. Yang tidak perlu dilakukan tindakan operasi sehingga dipijatkan.
Nah, pijat ini ya kebanyakan karena tradisi ya, karena tradisi lalu percaya ya pada dukun dan sebagainya. Lah, ini perlu digarisbawahi bahwa dilakukan pemijatan itu tidak akan mengurangi atau tidak akan menyembuhkan penyakit ini. Karena apa tadi? Karena penyebabnya dia sudah jelas bahwa ada lubang yang ada di dalam perut yang harus ditutup. Dengan mijat kan tidak bisa dilakukan penutupan itu sendiri, kan begitu. Mungkin bisa hanya dikembalikan ususnya yang terjepit itu dikembalikan ke posisi semula, memang bisa. Itu dilakukan secara manual bisa, selama itu tadi ususnya tidak terjepit. Tetapi kalau sudah terjepit, nah kita juga tidak tahu yang terjepit itu seberapa banyak yang usus yang masuk ke dalam rongga testis ini tadi, begitu. Kalau dilakukan pemijatan itu akan berdampak pada luka pada usus tersebut, sedangkan usus itu dindingnya juga tidak tebal-tebal amat, kan begitu. Akhirnya terjadi pembekakan, bahkan bisa terjadi pecah dari usus tersebut, gitu. Jadi itu sebaiknya dihindari, begitu. Nanti kalau misalnya dilakukan evaluasi, tadi seperti saya sebutkan, bukan berarti dia itu suatu hernia juga, pasti ini suatu hernia. Belum tentu, karena benjolan yang ada di lipat paha itu banyak. Begitu, bisa suatu hidrogel yang tadi saya bilang dia hanya berisi cairan. Nah, kalau misalnya dia hidrogel, dia bisa menunggu. Jadi biasanya secara teori itu pada usia 1 tahun atau 2 tahun dia akan menutup sendiri selama dia tidak terlewat usus. Jadi tidak memerlukan suatu tindakan pembedahan. Bisa juga dia itu ada reaksi infeksi pada kelenjar getah bening yang ada di lipat paha. Itu juga bisa terjadi. Jadi sebenarnya jangan takut untuk konsultasi dengan dokter, kan begitu. Lebih baik bahkan harus aware, begitu. Kalau misalnya ini bukan ranah saya, ini bukan ranahnya dukun, ini bukan ranahnya tukang pijat, lebih baik dikonsultasikan kepada ahlinya, kan begitu. Nah, sehingga diagnosa itu bisa tegak dulu. Ini ternyata benjolan apa misalnya. Benjolan bisa juga dia suatu benjolan yang tidak seharusnya, misalnya suatu benjolan berisi lemak. Nah, itu pun juga belum tentu dilakukan suatu tindakan operasi, begitu. Jadi paling enggak itu orang tua juga mengerti, begitu. Ya, tidak mengalami ketakutan berlebihan, tetapi langsung dibawa ke dokter supaya nanti ada penegakan diagnosis dulu ya. Betul. Supaya treatment atau tindakannya tepat. Oke, berikutnya kita ke gatekeeper. Bu Nindi dari Semen Kediri merasa khawatir soal operasi hernia untuk yang masih balita atau anak-anak. Apakah ada metode pengobatan lain selain operasi dan atau apakah operasi aman untuk usia dini? Pak Dodi dari Ngasem Kediri. Anak Pak Dodi saat ini umur 6 tahun dan aktif sekali bermain sampai lompat-lompat. Dan Pak Dodi sempat khawatir karena sempat membaca sekilas hernia bisa muncul tiba-tiba jika anak aktif bermain lama. Apakah benar olahraga atau aktivitas berat dan berlebihan bisa memicu hernia pada anak? Oke, geser ke email. Bergabung Pak Ahmad di Semen Kediri. Pak Ahmad. Halo, Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan langsung ke pertanyaannya, Pak. Iya, ini mau tanya. Kan saya tuh ngalami di bawah perut itu ada benjolan, ya. Ada benjolan di sebelah kiri, di bawah perut. Lah, dulu itu enggak sakit. Ya, enggak sakit, itu benjolan berpindah-pindah gitu loh. Berpindah-pindah, lalu terus pernah merasakan nyeri gitu, dibuat jongkok sakit baru gitu. Terus saya periksakan ke Puskesmas. Dari Puskesmas diberi obat. Terus saya tanya apakah ini penyakit hernia gitu. Katanya bukan, sebab kalau hernia itu benjolannya di luar gitu katanya. Terus dari Puskesmas diberi obat. Setelah itu alhamdulillah nyerinya hilang.
Sampai sekarang hilang, tapi benjolannya masih sampai sekarang, tapi tidak sakit. Tapi kalau itu loh, Gimana Pak? kayak kelihatan lentur gitu loh. Oh, Kalau dipegang itu ya bisa kayak seperti lentur gitu loh, pindah gitu loh. membesar atau tetap ukurannya Pak? Kalau kelihatannya agak ada membesar dikit gitu, tapi enggak sakit gitu. Apa itu hernia atau penyakit lain gitu loh. Usia berapa panjenengan? Usia 44. 44. Oke. Iya. Baik. Sementara ini apa mengkonsumsi obat terus? Enggak. Ya, Sudah itu, tidak ya? Masa ya sudah tidak. Setelah habis obat dari Puskesmas kan saya aktivitasnya kan itu duduk gitu loh kerjanya. Oh, banyak duduk aktivitasnya ya. Iya duduk. Iya gitu. Baik. Ya Pak Ahmad langsung dimonitor nanti jawaban dokter lewat radio ya. Baik. Dokter Arif Andi silakan ditanggapi. Ya, terima kasih Mas Adnan. Untuk Bapak Ahmad Bapak Ahmad ini usia 44 tahun. Kalau dari ceritanya tadi memang ada benjolan ya, itu di bagian bawah, entah itu di lipat paha atau di bagian perut bagian bawah, saya kurang tahu. Lebih baik sih untuk pemeriksaannya itu dilakukan lebih lanjut ke dokter spesialis, bisa ke spesialis bedah, pada spesialis bedah umum atau bedah dewasa itu juga bisa. Cuman untuk dari ceritanya ini tadi itu benjolan itu berpindah, jadi dia bisa ke kanan ke kiri mungkin ya. Kalau dari ceritanya itu mungkin juga itu bisa suatu pembesaran kelenjar getah bening, atau juga bisa juga suatu benjolan yang tidak seharusnya, yaitu tumor kemungkinan yang bisa bergerak begitu, yang bebas di bawah jaringan ikat atau di jaringan bawah kulit, itu adalah suatu tumor lipoma namanya. Itu juga bisa terjadi seperti itu juga. Nah, untuk lebih tepatnya memang harus dilakukan pemeriksaan baik secara fisik maupun nanti dilakukan pemeriksaan penunjang, bisa jadi nanti seperti USG, jadi nanti nampak jelas apakah benjolan itu suatu hernia atau bukan. Tapi kalau dia tetap ada terus dia tidak menghilang, kemungkinan untuk suatu hernia kok bukan. Ya. Gitu. Jadi untuk mengurangi rasa nyeri, bisa jadi memang kalau misalnya dia itu memang suatu pembesaran kelenjar getah bening atau suatu tumor, itu bisa saja terjadi karena bisa terjadi suatu radang atau infeksi yang ada di benjolan tersebut. Begitu. Banyak kemungkinan dan sebaiknya memang diperiksakan dulu supaya kita benar-benar lega gitu ya. Betul. Oke. Kemudian tadi pertanyaan lewat WA yang masuk. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu khawatir operasi hernia pada usia dini ya, kalau tidak salah ya, pada usia-usia di bawah mungkin masih balita ya. Balita kurang dari 1 tahun ya. Selain operasi apakah ada metode pengobatan yang lain? Ya kalau dilakukan tindakan selain operasi sampai saat ini belum ada, karena memang yang harus dilakukan adalah penutupan dari lubang yang tadi saya jelaskan ya. Nah, apakah aman pada anak-anak usia balita? Nah, ya tetap namanya operasi memang ada resiko-resiko pada operasi. Cuman kita sebagai profesional tetap istilahnya melakukan yang terbaik itu. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir juga, karena memang ada porsinya sendiri kapan itu dilakukan tindakan, baik itu dari usia, kalau dewasa nantinya ke arah ke bedah general atau dokter bedah umum. Kalau pada anak-anak itu dilakukan oleh dokter bedah anak. Nah, cakupannya apa dokter bedah anak ini? Dari usia baru lahir sampai usia 18 tahun itu kami kerjakan. Jadi yang lahir procot pun itu usia belum ada 24 jam itu
kami kerjakan. Masih 0 bulan ya? Iya, bukan 0 bulan, 0 hari. 0 hari ya malah. 0 hari itu kita kerjakan. Begitu. Sehingga tetap nanti kita akan lakukan inform consent atau menjelaskan apa saja tindakannya, lalu resiko-resiko apa yang bisa terjadi, dan kemungkinan-kemungkinan itu insya Allah sih kalau misalnya lancar, alhamdulillah selama ini juga prognosisnya atau keberhasilannya juga bagus kan begitu. Dan itu juga tidak dilakukan hanya saya sendiri sebagai dokter bedah anak, tapi itu dilakukan oleh tim ya? Kan begitu. Ada dokter biusnya juga, anestesi juga dokter anaknya. Nanti akan dievaluasi apakah nanti ini sebelum dilakukan operasi pasti dilakukan evaluasi dulu, apakah ini untuk operasi ini itu sudah syaratnya sudah mencukupi, misalnya dengan berat badannya misalnya, lalu dengan usianya, bisa juga yang sering jadi patokan biasanya berat badan begitu. Kalau berat badannya mencukupi, lalu juga nanti alat-alatnya juga memadai, alhamdulillah di RSKK juga memadai alat-alatnya, dan juga dokternya juga timnya juga memadai kan begitu. Nanti akan dilakukan operasi, baru dilakukan operasi. Juga nanti kan sebelum itu dilakukan pembiusan. Nah, pembiusan pun itu juga ada syaratnya juga kan begitu. Juga ada pemeriksaan darah, pemeriksaan foto ronsen. Nanti kalau misalnya ini nggak layak nih untuk dilakukan operasi, resikonya lebih tinggi. Ya kita kan sampaikan apa adanya kan begitu. Intinya melalui prosedur yang ketat juga ya. Betul, begitu. Tadi untuk anak-anak masih balita atau 6 tahun yang aktif sekali, Dok, lompat-lompat gimana, Dok? Ya, kalau selama dia tidak ada faktor resiko atau faktor yang mengarah ke hernia, saya rasa tidak ada masalah begitu. Jadi tidak ada cenderung tiba-tiba muncul usia 6 tahun, awalnya tidak ada riwayat benjolan yang muncul begitu, terus tiba-tiba muncul, insya Allah kok enggak gitu. Ada tambahan pertanyaan, Dok, boleh ya? Ya. Bu Narsi, pelosok kidul pelosok Klaten, apakah testis atau buah zakar yang kadang terlihat besar sebelah itu tanda-tanda hernia anak usia 7 tahun? Ya, kalau tiba-tiba membesar itu juga banyak sebab, juga banyak yang perlu dipertimbangkan. Satu, apakah dia itu membesar lalu mengecil lagi, apakah dia itu membesar dengan ukurannya menetap, atau dia semakin lama semakin membesar. Jadi seperti itu juga harus dilakukan pemeriksaan baik itu secara fisik maupun secara pemeriksaan penunjang kan begitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya dia membesar begitu terus mengecil, ya bisa jadi itu suatu hernia atau suatu hidrogel. Nah, kalau misalnya dia membesar terus, semakin lama semakin membesar terus begitu, itu juga bisa apakah dia suatu tumor juga bisa gitu. Lalu kalau misalnya dia cenderung menetap, itu juga bisa suatu hidrogel juga bisa karena berisi cairan begitu. Atau di lain itu juga bisa juga suatu infeksi sederhana. Misalnya dia terjadi infeksi pada testisnya itu, atau orkitis namanya. Itu juga bisa terjadi karena dia meradang, karena dengan meradang dia akan membengkak. Itu juga bisa terjadi. Jadi macam-macam. Baik. Begitu. Dokter, pesan untuk teman-teman supaya lebih aware terhadap hernia pada anak ini, apa yang ingin disampaikan, dan kalau ingin konsultasi dengan Dr. Rifandi di RSKK bisa kapan dan bagaimana caranya? Ya. Tetap kembali pada orang tua ya, harus aware kepada anak-anaknya. Jangan istilahnya kalau misalnya anaknya sudah besar, sudah mulai balita, masih usia 5 tahun ke atas, itu tetap diperiksa menyeluruh, harus aware. Kok ada tiba-tiba ada benjolan mungkin, atau anaknya tiba-tiba rewel, lebih baik dilakukan pemeriksaan gitu. Pemeriksaan, lalu misalnya memang terjadi gejala-gejala ke arah hernia tadi, bisa dikonsultasikan ke dokter bedah anak gitu. Kalau misalnya untuk
jadwal di Rumah Sakit Kabupaten Kediri, saya alhamdulillah buka setiap hari ya, setiap hari kerja dari Senin sampai hari Jumat, mulai pagi sudah bisa sampai jam 10 atau nanti sehabisnya pasien istilahnya kan begitu. Mulai jam berapa dok paling pagi? Mulai paling pagi jam 8. Jam 8 pagi sudah buka ya. Gitu, sampai iya. habisnya pasien pokoknya. Iya. Ya. Ya luar biasa. Dokter terima kasih untuk rawuhnya juga sharing Ya. ilmunya ini Ya, penting ya. sekali buat kita sebagai literasi yang baik untuk kaitan hernia pada anak ini ya dok. Ya, mungkin saya ada salam ya istilahnya. Selamat Hari Ibu pada ini hari ini pas kebetulan 22 Desember peringatan ya. Hari Ibu ya hari ini. Peringatan Hari Ibu ya, semoga ibu-ibu di sana juga sehat dan selalu aware pada anak-anaknya. Juga ya semoga sehat selalu pada semua. Terutama juga pada ibu saya, istri saya juga. Dan ibu-ibu yang lain. Ya. Dokter Oke, terima itu kasih. aja. Ya, Dok. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan ya, Dok. Siap. Ya, teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan tim dari RSKK, RSUD Kabupaten Kediri membahas tema hernia pada anak bersama narasumber Dr. Arifandi Dwi Satyanto N, SPBA MKet Clean, dokter spesialis bedah anak. Untuk teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Arifandi, langsung bisa menghubungi RSKK. Itu juga bisa terjadi karena dia meradang, karena dengan meradang dia akan membengkak. Itu juga bisa terjadi. Jadi macam-macam. Baik. Begitu. Dokter, pesan untuk teman-teman supaya lebih aware terhadap hernia pada anak ini apa yang ingin disampaikan, dan kalau ingin konsultasi dengan Dr. Arifandi di RSKK bisa kapan dan bagaimana caranya? Ya, tetap kembali pada orang tua ya, harus aware kepada anak-anaknya. Jangan istilahnya kalau misalnya anaknya sudah besar, sudah mulai balita, masih usia 5 tahun ke atas, itu tetap diperiksa menyeluruh, harus aware. Kok ada tiba-tiba ada benjolan mungkin, atau anaknya tiba-tiba rewel, lebih baik dilakukan pemeriksaan gitu. Pemeriksaan, lalu misalnya memang terjadi gejala-gejala ke arah hernia tadi, bisa dikonsultasikan ke dokter bedah anak gitu. Kalau misalnya untuk jadwal di Rumah Sakit Kabupaten Kediri, saya alhamdulillah buka setiap hari ya, setiap hari kerja dari Senin sampai hari Jumat, mulai pagi sudah bisa sampai jam 10 atau nanti sehabisnya pasien istilahnya kan begitu. Mulai jam berapa dok paling pagi? Mulai paling pagi jam 8. Jam 8 pagi sudah buka ya. Gitu, sampai iya. habisnya pasien pokoknya. Iya. Ya. Ya luar biasa. Dokter terima kasih untuk rawuhnya juga sharing Ya. ilmunya ini Ya, penting ya. sekali buat kita sebagai literasi yang baik untuk kaitan hernia pada anak ini ya, Dok. Ya, mungkin saya ada salam ya istilahnya. Selamat Hari Ibu pada ini hari ini pas kebetulan 22 Desember peringatan ya. Hari Ibu ya hari ini. Peringatan Hari Ibu ya, semoga ibu-ibu di sana juga sehat dan selalu aware pada anak-anaknya. Juga ya semoga sehat selalu pada semua. Terutama juga pada ibu saya, istri saya juga. Dan ibu-ibu yang lain. Ya. Dokter Oke, terima itu kasih. aja. Ya, Dok. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan ya, Dok. Siap. Ya, teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan tim dari RSKK, RSUD Kabupaten Kediri membahas tema hernia pada anak bersama narasumber Dr. Arifandi Dwi Satyanto N, SPBA MKet Clean, dokter spesialis bedah anak. Untuk teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Arifandi, langsung bisa menghubungi RSKK.